Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis error pada metode numerik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah metode numerik yang pertama, yaitu metode bagi dua atau yang dikenal sebagai bisection method. Lalu apa itu metode bagi dua? Metode bagi dua adalah sebuah metode dalam kurung yang digunakan untuk menemukan nilai solusi numerik. Nah, di sini kita sebut nilai X atau XNS ini adalah X numerical solution, jadi nilai dari solusi numeriknya dari fx sama dengan 0. Jadi dari fungsi X sama dengan 0. Nah, 0 di sini adalah aktual solusinya. Ini adalah fungsi X yang kita cari nanti harga X-nya, dimana fx merupakan sebuah fungsi kontinu yang ditentukan oleh interval kurung kotak a, b dengan fungsi a atau fa dan fb mempunyai tanda yang berlawanan. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai pernyataan ini, kita masuk kepada grafik. Nah, misalkan saya mempunyai fungsi X secara acak ya, punya fungsi X, lalu saya plot, nah menghasilkan grafik seperti pada gambar ini. Jadi di sini muncul garis dari fungsi X-nya. Nah, fungsi X ini sebenarnya merepresentasikan nilai Y. Fungsi ini kan kontinu ya tadi, karena menghasilkan sebuah garis kontinu. Nah, syaratnya di sini harus fungsi A. Jadi yang di sini ya, ujung dari garis awal dari garis sampai batas akhir dari garis ini harus saling berlawanan tandanya. Jadi yang misal yang satu positif, yang lainnya itu harus negatif. Jadi harus saling berlawanan. Nah, tidak boleh nanti misalkan F-nya positif, FB-nya juga positif. Nah, nanti kan tidak akan berpotongan dengan garis sumbu X-nya. Jadi tidak ada solusinya, berarti kan tidak ada akarnya. Nah, lalu tujuan dari metode bagi dua yaitu ini, mencari titik perpotongan. Jadi titik persimpangan antara garis sumbu X dengan garis fungsinya di sini. Jadi nilai dari titik potongnya ini. Nah, kita mencari nilai dari titik potongnya, berarti kan mencari X di sini. Harga X-nya pada di titik potongnya. Nah, itu kita buat ini ya tadi ya, titik potong itu harus 0. 0 ini sulit dicapai, keadaan yang sulit dicapai karena aktual solusinya. Nah, maka kita cari nanti yang paling mendekati 0, jadi yang paling kecil. Nah, biasanya nanti diberikan batas toleransi, jadi maksimal harus berapa. Nah, kita harus mencapai batas itu. Lalu bagaimana sebenarnya konsep dari metode bagi dua? Nah, kembali ke tujuan tadi, karena kan tujuan kita mencari nilai di titik potong antara sumbu X, garis sumbu X dengan garis fungsi X nya. Nah, kita ingin mencari nilai harga X di titik potong tersebut. Nah, jadi untuk mendapatkan harga X di titik potong tersebut, nah maka metode bagi dua konsepnya seperti ini. Jadi kita buat sebuah interval ya. Jadi dari ini fungsi A atau FA, FB. Nah, kita akan kita buat intervalnya dari A sampai B. Nah, kita buat interval yang kurung kotak ya, yang disebut dengan close interval atau interval tertutup. Jadi nilai X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan A, dan nilai X-nya ini lebih kecil atau sama dengan B. Nah, kita buat di sini interval yang pertama. Jadi karena interval yang pertama, maka variabelnya diberikan angka 1 di sini. Jadi dari A sampai B, jadi A1 sampai B1. Lalu kita buat di tengahnya itu kita tarik, kita kasih titik
yaitu sebagai solusi numerik yang pertama. Jadi kita sebut saja X di sini. Jadi X1. Nah, di sini kan kalau kita lihat sebenarnya kan sudah mendekati dengan titik ini, harga yang kita cari, titik potongnya. Namun jaraknya masih jauh. Kalau kita tarik garis ke sini kan jaraknya masih jauh. Nah, maka ini cara dari ini metode bagi dua ini membuat interval baru. Jadi interval berikutnya yaitu interval yang kedua. Nah, di sini dibuat berangkat dari sini A2 lalu sampai B2. Nah, di sini untuk X2-nya. Nah, kalau kita tarik garis di sini masih sama, malah kayak semakin menjauh ya. Nah, lalu dibuat lagi interval yang ketiga. Berangkat dari A3 sampai B3, lalu kita tarik lagi X3-nya. Nah, kalau kita tarik di sini kan semakin mendekat. Nah, proses ini akan berjalan terus sampai batas, sampai tadi ya toleransi sudah dipenuhi. Jadi misalkan toleransinya bilang paling kecil itu harus 0,05. Nah, setelah mencukupi toleransi tersebut, maka proses ini bisa dihentikan, bisa kita selesaikan. Nanti kan perlu langkah yang banyak, bisa sampai di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai misalnya bisa puluhan, ratusan. Nah, maka dari itu kita perlu bantuan menggunakan ini ya, komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Lalu muncul lagi pertanyaan, kita kan tadi setelah membuat interval yang pertama lalu membuat lagi interval yang kedua. Nah, di sini lokasinya, kenapa kita melokasikan interval yang kedua itu di sebelah kiri? Jadi berangkat dari A1 sampai X. Nah, kita tidak tempatkan di sebelah kanan, di posisinya dari X sampai B1. Nah, kita malah membuatnya di sebelah kiri. Lalu yang ketiga ini malah posisinya di kanan, kenapa tidak di kiri? Nah, untuk menentukan lokasi interval berikutnya ya, dari interval yang kedua dan seterusnya, nah kita mempunyai sebuah kondisi ini, kondisi persyaratan, yaitu jika FA dikali dengan Fx lebih besar dari 0, maka kita set A sebagai X nya. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita set nilai B nya itu sama dengan X. Nah, di sini maksudnya kan di sini FA ya, kita lihat di sini kan nilai A kan di sini berada di zona negatif. Jadi yang sumbu Y di bawah 0 kan negatif, maka A negatif dikali dengan fungsi ini ya, dengan X solusi numeriknya. Nah, ini kalau kita kali dengan ini, nah sedangkan di sini kan positif. Nah, negatif dikali dengan positif kan hasilnya negatif. Maka persyaratan ini tidak terpenuhi. Kan ini syaratnya harus positif, lebih besar dari 0. Maka kita set B-nya itu sama dengan nilai solusi numeriknya. Jadi X sebagai X-nya. Nah, maka kita tarik di sini yang ini ya, X-nya kita jadikan sebagai B. Nah, maka ini kita tulis jadi B2. Kan di sini A2, lalu di sini yang titik tengahnya X. Nah, sama halnya yang ketiga. Kalau kita lihat di sini yang A3, nilai A3 ini kan negatif, lalu yang nilai X-nya kalau kita tarik juga masih negatif ya, berada di sini. Jadi negatif dikalikan dengan negatif kan hasilnya positif, maka terpenuhi untuk persyaratan yang ini. Nah, maka terpenuhi, maka kita set nilai X nya atau nilai A itu sebagai X. Nah, kita balik-balik sama ini, jadi X nya sebagai A. Nah, nilai X di sini kita jadikan A. Nah, ini menjadi B3. Nah, jadi konsep dari metode bagi dua itu seperti itu ya. Di proses tadi seperti yang saya jelaskan itu akan terus berlanjut sampai nilai yang sudah ditetapkan itu tercapai. Nah, kita masuk pada contoh soal agar lebih paham.
Nah, contoh soal bisection method atau metode bagi dua. Nah, di sini misalkan kita disuruh menggunakan metode bagi dua untuk menemukan solusi dengan tingkat keakuratan maksimal 10 pangkat minus 2. Untuk persamaan, nah ini x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 14x sama dengan 6. Lalu pada interval 0 sampai 1. Interval 0,1 ya. Nah, di sini kita lihat untuk keakuratan maksimal ini maksudnya adalah tadi nilai toleransinya. Nilai toleransi atau ini adalah selisih maksimal yang diberikan. Maksudnya selisih dengan aktual solusinya, yaitu dengan 0. Nah, selisih dengan 0 itu maksimal kita harus ini 10 pangkat minus 2 atau 0,01 berarti ya. Nah, maksimalnya harus segitu. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya lebih besar berarti kondisinya belum tercapai, maka kita harus terus melanjutkan proses komputasinya. Nah, di sini juga perlu kita rubah ya formasinya. Kan kita perlu merubah menjadi fx sama dengan 0. Jadi fungsi ini sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak seperti itu, kita rubah ya. 6 ini nanti kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, terus di sini sudah diberikan sebuah interval di soal ini. Jadi kalau kita ingat ini kan sebuah 3 derajat polinomial yang harusnya menghasilkan 3 akar. Nah, tapi di soal ini karena sudah diberikan sebuah intervalnya, nah kita tidak tahu yang ada pada 0 sampai 1 itu ada berapa akar. Mungkin hanya 1 yang terdapat di situ. Nah, tidak ketiga-tiga dari akar tersebut nanti bisa kita peroleh. Jadi ya cukup menjawab dari kondisi ini ya, kasus ini, pertanyaan ini. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi sama konsepnya yang kita bahas di sebelumnya tadi. Nah, di sini kita buat sebuah ini ya, variabel. Nah, ini konsep ini nanti sama juga di saat kita membuat programnya di bahasa pemrograman. Jadi di sini ada variabel i. Nah, i ini merupakan iterasi ya atau perulangan. Jadi yang tadi ya, perulangan untuk step bisection method atau step bagi dua. Nah, ini maksudnya yang ini untuk iterasi yang ini kan iterasi yang pertama. Jadi langkah yang pertama. Terus yang ini kedua, ini berarti iterasi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu ada variabel a. Nah, ini adalah interval a. Lalu ini fungsi fa ya. Nah, maksudnya fungsi, kan kita memiliki fungsi yang ini. Kita input nah, x nya ini berarti kita gantikan dengan nilai a. Lalu ada b, maksudnya ini adalah interval b. Terus fungsi b atau fb. Nah, ini sama, b kita input ke x. Lalu di sini x dari solusi numerik, nilai yang dapat dari ini ya. Jadi interval a ditambah interval b terus dibagi 2 tadi yang ini kan a b terus. Nah, kita ingin mencari ini titik tengahnya ini. Nah, lalu ada fungsi dari x, fx nya, maka sama nilai ini kita nanti nilai x nya kita input ini menjadi x ini. Jadi misalnya ini 0,5 pangkat 3, nah dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya ini ya, untuk langkah yang pertama. Jadi ketika interval a kan ini ya, untuk a nya kan 0 sesuai soal ini. Di interval yang pertama 0, interval yang kedua 1. Nah, maka di sini kita tulis a nya 0. Lalu untuk fa maka 0, maka kita input. Nah, ini kan 0 pangkat 3 kan 0, ini tetap 0, lalu 0. Nah, ini juga 14 kali 0, 0. Nah, sisanya kan tinggal ini minus atau negatif 6. Kita tulis negatif 6.
Lalu untuk B-nya, B yang pertama itu adalah 1. Fungsi B, nah ini kita input ya. Jadi 1 pangkat 3 dikurangi 7 kali 1 pangkat 2 tambah 14 kali 1 terus dikurangi 6. Nah ini hasilnya adalah 2. Lalu untuk mencari ini nilai X yang pertama, maka kan kita tinggal inputkan jadi 0 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Nah lalu untuk F dari X, jadi ini kita 0,5 kita inputkan ke sini. Nah nanti setelah kita inputkan ya 0,5 pangkat 3 dikurangi 0,5 7 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 14 kali 0,5 dikurangi 6. Nah hasilnya ini negatif 0,625. Lalu kita lanjutkan untuk step yang kedua, iterasi yang kedua. Nah untuk yang tadi ya syarat kita meletakkan di ini ya, di sebelah kiri atau kanan. Nah tadi kan kita mempunyai syarat. Nah ini syarat yang sama tadi, ini saya pindahkan ke sini. Jadi fungsi A dikali dengan fungsi X itu lebih besar dari 0, maka kita set sebagai X nya itu sebagai A, atau jika tidak maka X nya sebagai B. Nah fungsi A kita lihat di sini kan, di sini negatif 6. Fungsi A negatif 6 dikali dengan negatif 0,625. Nah negatif dengan negatif itu kan hasilnya positif, maka kondisi ini terpenuhi, maka kita set X nya itu nilai A, nilai X itu sebagai A. Nah maka A di sini kan X nya ini 0,5, maka kita tarik dari sini 0 menjadi 0,5 nilai A nya. Nah maka ini terus kita inputkan ya, FA nya berarti X nya diganti 0,5, maka hasilnya ini sama seperti ini tadi. Ini kan X nya diganti ini 0,5. Kita taruh di sini, lalu B nya di sini tidak berubah ya untuk B, jadi tetap 1. Lalu untuk FB nya di sini ya tetap, karena ini 1 tetap nilainya 2. Nah di sini untuk nilai X kan di sini baru, jadi di sini A nya 0,5 ditambah 1 kan 1,5 dibagi 2 yaitu 0,75 kita tulis. Lalu 0,75 ini kita masukkan untuk mendapatkan Fx ini. Nah setelah dimasukkan 0,75 saya dapatkan hasil ini 0,954375. Nah lalu step berikutnya sama. Nah kita kalikan FA nya kan negatif dikali dengan di sini yang Fx nya adalah positif. Nah ini negatif dengan positif, maka hasilnya negatif, maka kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita set X nya itu sebagai B. Nah karena sebagai B kita ini ya 0,75, nah B nya maka ini kita buat 0,75. Nah karena itu untuk nilai A ketiga ini berarti sama dengan yang sebelumnya, lalu juga FA nya berarti sama. Nah untuk 0,75 ini kita dapatkan dari tadi ya, kondisi persyaratan tadi. Nah di sini berarti nilai FB-nya berubah. Kita input ini ya ke sini. Nah saya dapatkan hasil ini. Nah untuk ini, untuk nilai X-nya, maka saya peroleh dari 0,5 ditambah 0,75 dibagi 2 yaitu 0,621. Nah ketika ini saya input hasilnya ini, hasilnya 0,25976. Nah kita lihat ya, untuk persyaratan di sini kan toleransi 0,01. Nah untuk 1 sampai 3 ini kalau kita lihat belum memenuhi toleransinya. Di sini masih terlalu besar 0,6. Terus ini apalagi ini tambah besar 0,9. Lalu yang ini sudah kecil tapi masih belum memenuhi harga toleransinya. Di sini masih 0,2 yang kita perlukan di bawah 0,01. Nah, di sini belum memenuhi. Nah, maka proses ini harus kita lanjutkan sampai ketemu hasil. Nah, di sini saya singkat saja ya. Nah, ketemu di iterasi yang ketujuh. Nah, dengan hasil ini 0,001034.
Nah, ini hasil sudah memenuhi harga toleransi ini. Jadi yang dimintakan 0,01. Nah, kita sudah mencapai 0,001. Nah, dengan begitu proses dari metode bagi dua ini sudah selesai karena sudah memenuhi persyaratan. Nah, dengan harga nilai X-nya ini 0,58598. Nah, ini adalah akar yang kita temukan. Jadi akar dari ini karena sudah lebih kecil dengan ini ya, nilai ini. Nah, maka hasilnya yang fx ini itu sudah mendekati 0 ya. Ini 0,01. Jadi X-nya ini kita temukan nilai ini. Nah, ini berarti komputasi kita sudah selesai karena sudah ketemu. Ini tadi konsepnya ya, konsep menghitungnya. Lalu bagaimana kita melakukannya menggunakan aplikasi MATLAB. Sebenarnya tidak hanya MATLAB ya, bisa menggunakan program apapun yang dikuasai. Baik, kita beralih ke aplikasi MATLAB.